Matahari pagi baru saja menembus sela-sela gedung-gedung tua di Kalideres ketika suara klakson dan deru mesin bas mulai memenuhi jalanan. Di antara hiruk-pikuk itu, ada satu bas yang mencuri perhatian. Bukan karena ukurannya, tapi karena sopirnya, seorang wanita muda yang cantik, tegas, dan terkenal di kalangan sopir angkutan kota sebagai sosok yang tak pernah kompromi dengan penumpang nakal atau pengemudi sembrono. Namanya Rara, pemilik sekaligus pengemudi bas jurusan Rawarontek Kalideres. Pagi itu, Rara terlihat lebih tegang dari biasanya. Ia menyadari ada seorang figur yang sering mengganggu jalannya, seorang preman terkenal di kawasan Kalideres, yang dijuluki Raja Preman Kalideres. Beberapa minggu terakhir, preman itu mulai menantang sopir-sopir baru dan menakut-nakuti penumpang, bahkan sampai mengancam akan menghancurkan rute bas yang dikuasai Rara. Rara menyalakan mesin busnya, napasnya sedikit berat, tapi matanya penuh tekad. Ia tahu hari ini bukan hari biasa. Penumpang mulai naik, dan di sudut bas, beberapa orang membisik tentang keberadaan Raja Preman tadi. Mereka tahu, kalau Rara dan preman itu bertemu, bisa jadi akan ada masalah besar. Namun, Rara hanya tersenyum tipis. Hari ini aku harus pastikan semuanya berjalan aman, gumamnya dalam hati sambil menatap kaca spion. Di luar, jalanan mulai macet, motor dan mobil saling berebut lajur. Dan di salah satu persimpangan, sosok besar yang selalu menjadi momok sopir di Kalideres itu muncul, menatap tajam ke arah bas Rara. Raja Preman Kalideres berdiri di sisi jalan dengan tubuh besar dan tatapan dingin yang menusuk. Ia mengenakan jaket hitam lusuh dan sepatu but tebal, seolah setiap langkahnya menakutkan siapapun yang berani menatapnya. Sekali pandang, orang-orang di sekitarnya langsung mundur, memberi jalan. Di dalam bas, Rara merasakan ketegangan yang berbeda. Penumpang mulai gelisah, beberapa bahkan menundukkan kepala. Rara menggenggam setir lebih erat, jari-jarinya berdenyut karena adrenalin. Ia tahu siapa sosok itu, ini bukan ancaman biasa, tapi ujian untuknya sebagai sopir sekaligus pemilik rute bas. Raja Preman mengangkat tangannya, seolah memberi salam sekaligus tantangan. Rara, hari ini kita selesaikan ini. Suaranya berat dan serak, tapi penuh otoritas. Rara menarik napas panjang, lalu menatap kaca spion. Ia tahu, kalau bas berhenti di sini, bisa jadi pertarungan langsung akan terjadi di tengah jalan, dan itu bisa berbahaya bagi semua penumpang. Namun di sisi lain, hatinya membara. Selama ini, ia selalu menjaga jalur Rawarontek Kalideres agar tetap aman, tanpa takut pada siapapun. Dan kini, tantangan itu ada di hadapannya. Rara memutuskan satu hal, ia tidak akan mundur. Dengan wajah tenang, ia menekan pedal gas sedikit lebih kuat, menyalakan klakson panjang sebagai tanda waspada, sekaligus memberi sinyal bahwa ia siap menghadapi siapapun yang menghalangi jalurnya. Di luar, Raja Preman tersenyum tipis, menyadari bahwa sopir ini berbeda dari yang lain. Hah, akhirnya ketemu juga, gumamnya sambil melangkah ke arah bas, mempersiapkan sesuatu yang lebih dari sekadar ancaman verbal. Bas Rara melaju pelan tapi pasti, menembus kemacetan pagi di Kalideres. Penumpang menahan napas, beberapa saling menatap cemas. Di luar, Raja Preman Kalideres berjalan di sisi jalan, langkahnya berat dan pasti, seolah menantang setiap kendaraan yang lewat. Tiba-tiba, Raja Preman menabrakkan tubuhnya ke arah jalur bas Rara, membuat kendaraan lain menepi panik. Motor berhenti mendadak, klakson bersahutan, dan debu beterbangan di udara. Beberapa penumpang berteriak, tapi Rara tetap fokus. "Jangan bergerak ke arah saya," teriak Raja Preman sambil mengangkat tangan. Tapi Rara hanya menatapnya, wajahnya datar tapi matanya penuh amarah. Ia tahu, kalau ia berhenti sekarang, Raja Preman akan menang. Dan rutenya akan terus diusik oleh preman itu. Rara menyalakan klakson panjang dan menepi sedikit, memberi ruang agar penumpang tetap aman, tapi tetap menunjukkan bahwa ia tidak gentar. Raja Preman tersenyum sinis, lalu melangkah mundur sebentar, menunggu kesempatan lain. Di dalam bas, penumpang mulai berbisik.
Bas ini sopirnya pemberani banget iya. Tapi preman itu, jangan-jangan dia gila. Rara menghela napas, menenangkan dirinya. Ia tahu ini baru permulaan. Tantangan sebenarnya belum terjadi, dan ia harus siap menghadapi sesuatu yang lebih berbahaya daripada sekadar ancaman fisik. Saat Bas mulai melaju lagi, Raja Preman menatap Rara dari kejauhan, matanya berkilat. Hari ini, Rara, kita akan duel, gumamnya pelan, tapi cukup keras untuk didengar oleh beberapa orang di sekitar. Rara menatap lurus ke depan, napasnya semakin teratur. Hatinya sudah menyiapkan satu keputusan, ia tidak akan mundur. Tidak untuk siapapun, Raja Preman menatap tajam Bas Rara dari sisi jalan. Berhenti di sini, teriaknya. Rara menekan gas, tetapi perlahan, menjaga penumpang tetap aman. Klakson panjang membelah pagi, menandakan bahwa ia siap menghadapi siapapun. Preman itu melangkah mendekat, wajahnya marah, tapi Rara hanya menatap dingin. Tidak ada kata yang keluar, hanya mata mereka yang bertemu, seolah duel diam telah dimulai. Penumpang menahan napas. Semua tahu, pertarungan ini bukan sekadar fisik, ini tentang keberanian, harga diri, dan siapa yang akan menguasai jalan Kalideres. Raja Preman tiba-tiba melangkah ke depan Bas, mencoba menahan laju Rara. Rara menegakkan setir, mengerem halus tapi tegas, menjaga jarak aman dengan preman itu. Berani sekali kamu, teriak Raja Preman, suaranya menggema di jalanan. Rara hanya menatap lurus, matanya menantang. Tidak takut, tidak ragu. Ketegangan itu membuat semua di sekitar menahan napas, ini baru permulaan. Pertarungan sesungguhnya segera dimulai. Raja Preman maju selangkah lagi, mencoba menakut-nakuti Rara dengan tubuh besar dan tatapan mengancam. Rara tetap tenang, matanya fokus, tangan di setir tak bergeming. Ia tahu, kemenangan bukan hanya soal kekuatan, tapi strategi. Dengan gerakan halus, ia memutar Bas sedikit, membuat preman itu kehilangan keseimbangan. Raja Preman terkejut, tapi cepat menahan diri. Napasnya memburu, untuk pertama kalinya, ia merasa sopir ini bukan lawan biasa. Penumpang dalam bas menahan napas, sadar bahwa pertarungan ini baru mulai, tapi ketegangan sudah hampir memuncak. Raja Preman menatap Bas Rara dengan mata menyala-nyala. "Kamu pikir bisa main-main denganku?" teriaknya. Rara tetap tenang, tapi jantungnya berdebar. Ia menekan gas sedikit, membuat Bas bergerak perlahan mendekati preman itu tanpa menyentuhnya. Preman itu mundur sekejap, tapi kemudian tersenyum sinis. Ia tahu sopir ini pintar dan berani. Penumpang di bas menahan napas, menyadari duel ini bukan sekadar adu fisik, tapi adu keberanian dan strategi.
Kerumunan mulai berani berbisik. Di sudut pelabuhan Merak, beberapa sopir yang biasa membayar setoran kini saling pandang dengan tatapan berbeda. Kalau orang tua itu saja tidak bisa disentuh, gumam salah satu sopir pelan. Rudi menyadari sesuatu yang lebih berbahaya dari pukulan, wibawanya mulai retak. Ia menatap Salim dengan rahang mengeras. Ini belum selesai. Salim mengangguk tipis. Aku juga berharap begitu. Supaya kau belajar. Kalimat itu seperti tamparan tak terlihat. Rudi berbalik menuju mobilnya. Anak buahnya mengikuti tanpa banyak bicara. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi ancaman. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun menguasai pelabuhan, Rudi Gondrong pergi tanpa kemenangan. Malam kembali menyelimuti pelabuhan Merak. Lampu kapal menuju Bakauheni berpendar di permukaan laut yang gelap. Di dalam rumah kontrakannya, Rudi Gondrong duduk sendirian. Botol minuman di meja tak disentuhnya. Bayangan lelaki tua itu terus muncul di pikirannya. Tak mungkin cuma kebetulan, gumamnya. Sementara itu, di sudut sederhana dekat dermaga, Salim duduk bersila. Matanya terpejam, napasnya teratur. Ia tahu hari ini hanya permulaan. Ia tidak ingin kekerasan, tapi jika dipaksa, ia tak akan mundur. Di antara suara ombak dan angin malam, dua orang pria memikirkan hal yang sama. Pertarungan berikutnya, pagi berikutnya di pelabuhan Merak terasa lebih sunyi. Anak buah Rudi tidak terlihat seperti biasa. Namun justru itulah yang membuat suasana terasa janggal. Di sebuah gudang kosong dekat area parkir, Rudi berkumpul dengan beberapa orang kepercayaannya. Kita nggak bisa pakai cara biasa, katanya pelan. Kalau memang dia punya ilmu, kita cari orang yang lebih paham. Salah satu anak buahnya menyebut nama seorang orang pintar dari luar kota. Rudi mengangguk mantap. Harga dirinya terlalu besar untuk dibiarkan runtuh. Sementara itu, tanpa diketahui siapapun, Salim berdiri memandang laut. Angin menerpa wajah tuanya. Ia bisa merasakan sesuatu berubah. Bukan serangan fisik kali ini, tapi rencana yang lebih gelap sedang disiapkan. Siang itu, pelabuhan Merak terlihat normal. Truk-truk lalu lalang, pedagang sibuk menurunkan barang. Namun sebagian orang mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Di balik tumpukan kontainer, Salim berdiri mengamati. Ia bisa merasakan aura gelap yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti ada mata-mata yang mengikuti setiap gerakannya. Kalau mereka benar-benar mengirim orang lain, ini bukan lagi tentang uang atau setoran, bisiknya pelan, sambil menyesap air dari botol tua. Beberapa buruh melihatnya dari jauh dan bergumam, "Pak Salim, tenang saja, jangan biarkan mereka tahu kita takut." Di malam hari nanti, gelombang baru konflik akan muncul, lebih cerdik, lebih berbahaya, dan lebih personal. Menjelang senja, pelabuhan Merak mulai sepi. Kapal penyeberangan sudah berangkat, meninggalkan dermaga yang hening dan berangin. Rudi Gondrong tiba-tiba muncul lagi, kali ini bersama seorang pria bertubuh besar dan aura misterius. Anak buahnya menunduk, terlihat takut. Salim mengamati dari kejauhan, wajahnya tenang namun mata tuanya bersinar. Ia bisa merasakan gelombang energi asing yang datang bersama pria itu. Kalau malam ini mereka datang, aku harus siap, pikir Salim. Angin malam membawa aroma laut dan ketegangan yang hampir bisa dirasakan di kulit. Dan malam itu, ancaman tidak lagi hanya dari Rudi, tapi dari kekuatan yang lebih tersembunyi. Malam itu di pelabuhan Merak terasa lebih berat dari biasanya. Angin laut dingin menggigit kulit, dan suara ombak yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti bisikan peringatan. Lampu-lampu dermaga berpendar samar, menciptakan bayangan panjang yang menari di permukaan kontainer dan lantai beton yang basah karena embun. Salim sudah menunggu di sudut dermaga, tepat di belakang tumpukan karung yang biasanya menjadi tempatnya beristirahat sejenak. Tubuhnya tetap tegak, namun aura yang memancar darinya membuat beberapa buruh kecil yang lewat spontan mundur, tak berani mendekat. Mata tuanya menatap arah masuk dermaga, di mana mobil hitam yang membawa Rudi Gondrong perlahan meluncur, menimbulkan deru mesin yang memecah kesunyian.
Rudy turun dari mobil dengan langkah mantap, wajahnya lebih tegang daripada biasanya. Di sisinya berdiri seorang pria tinggi, berotot, dengan mata tajam dan ekspresi dingin. Anak buah Rudy menunduk, jelas tak ingin menjadi pusat perhatian. Semua mata tertuju pada Salim yang tampak santai, hampir seperti sosok yang menunggu tamu lama yang datang terlambat. "Pak Tua, kita akhirnya bertemu lagi," suara Rudy rendah tapi menusuk. Ada getar kekhawatiran yang disembunyikan di balik nada tegasnya. Anak buahnya bergidik melihat nada suara bos mereka. Salim menatap Rudy dengan tatapan yang tetap tenang, namun dalam. "Aku tidak ingin bertengkar. Aku hanya ingin bekerja dan hidup tenang." Rudy tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Tenang. Kau pikir bisa tenang setelah menginjak wilayahku dan menakuti anak buahku?" "Bukan aku yang memulai," jawab Salim pelan. "Hanya kau yang salah memilih mangsa." Pria misterius di sisi Rudy mulai melangkah mendekat, menimbulkan aura menekan yang berbeda. Salim bisa merasakannya, energi asing yang berbeda dari kekuatan fisik biasa. Sebuah peringatan halus bagi siapapun yang memiliki kemampuan untuk merasakan. Rudy mengangkat tangan, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur. "Kalau ini gagal, semuanya akan kacau," gumamnya, "lebih untuk dirinya sendiri daripada siapapun." Salim menelan napas panjang, menenangkan dirinya. Ia bisa merasakan detak jantung musuh-musuhnya mulai bergetar. Ini bukan hanya tentang fisik atau uang. Ini tentang harga diri, tentang kekuatan yang tak terlihat, dan tentang masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Angin malam bertiup lebih kencang. Tali-tali kapal berderit. Ombak menghantam lambung kapal dengan irama yang seakan mengikuti detak jantung semua orang di dermaga. Dalam hati, Salim tahu, malam ini tidak akan ada yang sama lagi. Segala rencana Rudy, segala intimidasi yang biasa ia gunakan, semua bisa runtuh jika ia memutuskan untuk menggunakan ilmu yang selama ini ia tinggalkan. Namun di sisi lain, Salim juga tahu batas dirinya sendiri. Ia tidak ingin membunuh. Ia hanya ingin memberi pelajaran. Rudy melangkah lebih dekat, tatapan mereka bertemu. Waktu seakan melambat. Anak buah Rudy menahan napas. Sopir truk yang biasa lewat di dermaga menahan diri di balik kontainer, mengintip dari kejauhan. Semua orang merasakan ketegangan yang tak kasat mata. "Kalau kau memaksa aku," suara Salim terdengar lirih, tapi bergema di antara kontainer. "Kau akan menyesal." Rudy mengerutkan alis. Ia tidak takut, tapi pertama kalinya ia merasa tidak sepenuhnya mengendalikan situasi. Dan pria di sisinya pun tampak gelisah, meski berusaha menampilkan ketenangan. Di dermaga yang sepi, di antara lampu remang dan bayangan panjang, dua kekuatan yang berbeda, satu lahir dari ketakutan, satu lahir dari pengalaman dan ilmu kuno, akhirnya bertemu. Dan malam itu, semua yang menyaksikan tahu, pertarungan yang akan terjadi bukan sekadar soal uang atau wilayah. Ini soal harga diri, soal rasa hormat, dan tentang legenda yang hidup kembali di dunia nyata. Pelabuhan Merak, malam itu, tidak lagi sama. Sebuah badai yang tak terlihat baru saja mulai bergulir, dan semua orang yang berada di sana merasakannya, dengan cara mereka masing-masing. Malam itu di Pelabuhan Merak terasa lebih berat dari biasanya. Angin laut dingin menggigit kulit, dan suara ombak yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti bisikan peringatan. Lampu-lampu dermaga berpendar, samar, menciptakan bayangan panjang yang menari di permukaan kontainer dan lantai beton yang basah karena embun. Salim sudah menunggu di sudut dermaga, tepat di belakang tumpukan karung yang biasanya menjadi tempatnya beristirahat sejenak. Tubuhnya tetap tegak, namun aura yang memancar darinya membuat beberapa buruh kecil yang lewat spontan mundur, tak berani mendekat. Mata tuanya menatap arah masuk dermaga, di mana mobil hitam yang membawa Rudy gondrong perlahan meluncur, menimbulkan deru mesin yang memecah kesunyian. Rudy turun dari mobil dengan langkah mantap, wajahnya lebih tegang daripada biasanya. Di sisinya berdiri seorang pria tinggi, berotot, dengan mata tajam dan ekspresi dingin. Anak buah Rudy menunduk,
jelas tak ingin menjadi pusat perhatian. Semua mata tertuju pada Salim yang tampak santai, hampir seperti sosok yang menunggu tamu lama yang datang terlambat. "Pak Tua, kita akhirnya bertemu lagi," suara Rudi rendah tapi menusuk. Ada getar kekhawatiran yang disembunyikan di balik nada tegasnya. Anak buahnya bergidik melihat nada suara bos mereka. Salim menatap Rudi dengan tatapan yang tetap tenang, namun dalam. "Aku tidak ingin bertengkar. Aku hanya ingin bekerja dan hidup tenang." Rudi tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Tenang. Kau pikir bisa tenang setelah menginjak wilayahku dan menakuti anak buahku?" "Bukan aku yang memulai," jawab Salim pelan. "Hanya kau yang salah memilih mangsa." Pria misterius di sisi Rudi mulai melangkah mendekat, menimbulkan aura menekan yang berbeda. Salim bisa merasakannya, energi asing yang berbeda dari kekuatan fisik biasa. Sebuah peringatan halus bagi siapapun yang memiliki kemampuan untuk merasakan. Rudi mengangkat tangan, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur. "Kalau ini gagal, semuanya akan kacau," gumamnya, "lebih untuk dirinya sendiri daripada siapapun." Salim menelan napas panjang, menenangkan dirinya. Ia bisa merasakan detak jantung musuh-musuhnya mulai bergetar. Ini bukan hanya tentang fisik atau uang. Ini tentang harga diri, tentang kekuatan yang tak terlihat, dan tentang masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Angin malam bertiup lebih kencang. Tali-tali kapal berderit. Ombak menghantam lambung kapal dengan irama yang seakan mengikuti detak jantung semua orang di dermaga. Dalam hati, Salim tahu, malam ini tidak akan ada yang sama lagi. Segala rencana Rudi, segala intimidasi yang biasa ia gunakan, semua bisa runtuh jika ia memutuskan untuk menggunakan ilmu yang selama ini ia tinggalkan. Namun di sisi lain, Salim juga tahu batas dirinya sendiri. Ia tidak ingin membunuh. Ia hanya ingin memberi pelajaran. Rudi melangkah lebih dekat, tatapan mereka bertemu. Waktu seakan melambat. Anak buah Rudi menahan napas. Sopir truk yang biasa lewat di dermaga menahan diri di balik kontainer, mengintip dari kejauhan. Semua orang merasakan ketegangan yang tak kasat mata. "Kalau kau memaksa aku," suara Salim terdengar lirih, tapi bergema di antara kontainer. "Kau akan menyesal." Rudi mengerutkan alis. Ia tidak takut, tapi pertama kalinya ia merasa tidak sepenuhnya mengendalikan situasi. Dan pria di sisinya pun tampak gelisah, meski berusaha menampilkan ketenangan. Di dermaga yang sepi, di antara lampu remang dan bayangan panjang, dua kekuatan yang berbeda, satu lahir dari ketakutan, satu lahir dari pengalaman dan ilmu kuno, akhirnya bertemu. Dan malam itu, semua yang menyaksikan tahu, pertarungan yang akan terjadi bukan sekadar soal uang atau wilayah. Ini soal harga diri, soal rasa hormat, dan tentang legenda yang hidup kembali di dunia nyata. Pelabuhan Merak, malam itu, tidak lagi sama. Sebuah badai yang tak terlihat baru saja mulai bergulir, dan semua orang yang berada di sana merasakannya, dengan cara mereka masing-masing. Malam semakin larut di pelabuhan Merak. Angin laut menggigilkan tulang, tapi udara terasa tegang, seolah seluruh dermaga menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Lampu kapal yang hendak menyeberang ke Bakauheni berkelip samar, memantulkan bayangan panjang di beton yang basah oleh embun. Rudi gondrong berdiri di sisi mobil hitamnya, wajahnya keras dan bibirnya mengepal. Pria bertubuh besar di sisinya menatap Salim dengan intensitas yang hampir membuat bulu kuduk berdiri. Anak buah mereka menunduk, menunggu perintah, takut membuat langkah yang salah. Salim tetap tenang. Matanya menatap lurus ke arah Rudi, namun di dalamnya ada kedalaman yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah menguasai ilmu kuno. Ajian Rawarontek, ilmu yang membuat tubuhnya sulit terluka dan batinnya tak tergoyahkan, berdengung samar di pikirannya, seperti bisikan masa lalu yang mengingatkannya akan segala hal yang pernah ia tinggalkan. "Cukup," suara Salim pecah di udara malam, rendah namun penuh kewibawaan. Anak buah Rudi menatap dengan mata terbelalak. Mereka merasakan tekanan yang tak kasat mata namun nyata, membuat dada mereka sesak.
Rudy menelan ludah. Aku tak takut, katanya, berusaha keras mempertahankan wibawanya. Namun setiap kata yang keluar terasa hambar, seakan angin malam menelan semua keberanian itu. Salim melangkah perlahan, satu langkah demi satu langkah. Tidak tergesa-gesa, tapi setiap gerakan menimbulkan aura yang membuat lampu-lampu dermaga bergetar samar. Aku tak ingin bertarung, ucapnya lagi. Tapi aku tidak akan membiarkan orang sepertimu mengintimidasi orang lain sesuka hati. Rudy menegang. Ia mengangkat tangan, bersiap menyerang, tapi ada sesuatu yang menahan dirinya. Sebuah perasaan asing, takut akan sesuatu yang tak bisa ia lihat, tapi bisa ia rasakan di seluruh tubuhnya. Di sisi lain, pria misterius yang dibawa Rudy pun menatap Salim, merasa bahwa malam ini bukan lagi sekadar misi untuk menaklukkan seorang kulit tua. Ada sesuatu yang lebih besar dari kekerasan fisik, sesuatu yang membuat hatinya berdetak tidak karuan. Salim menunduk sejenak, menghela napas panjang, lalu mengangkat kepalanya. Aku sudah lama meninggalkan semua kekerasan. Tapi jika kau terus memaksaku, aku tak akan segan menunjukkan apa yang pernah kukuasai. Aku tidak ingin kau mati, tapi kau harus belajar menghormati orang lain. Rudy menatap wajah Salim. Sejak malam pertama mereka bertemu, inilah pertama kalinya ia benar-benar sadar akan batasannya sendiri. Harga diri yang biasanya ia gunakan sebagai senjata kini terasa rapuh. Semua rencana intimidasinya, semua pengaruhnya di pelabuhan, semuanya tampak tak berarti di hadapan seorang kulit tua dengan ilmu yang jarang diketahui orang. Diam-diam, anak buah Rudy mundur satu persatu, sadar bahwa mereka tidak bisa menandingi sosok di hadapan mereka. Beberapa sopir yang mengintip dari kejauhan menahan napas, menyadari bahwa legenda yang dulu mereka anggap hanya cerita kini hidup di depan mata mereka. Rudy akhirnya menunduk, wajahnya tegang namun pasrah. Ia tahu malam itu, pertarungan tidak akan lagi tentang kekerasan fisik. Ia harus membuat keputusan, tetap memaksakan ego dan menghadapi konsekuensinya, atau mundur dan menyelamatkan diri beserta gengnya dari bencana yang mungkin datang. Salim melangkah mundur, memberi ruang, namun matanya tetap menatap tajam. Angin malam berembus lebih kencang, mengangkat aroma laut dan ketegangan, seakan seluruh pelabuhan Merak ikut menyaksikan keputusan yang baru saja dibuat. Pulanglah, kata Salim dengan tenang, tapi setiap kata seperti palu yang menegaskan batas kekuasaan Rudy. Ingat, kekuasaan yang kau genggam bisa runtuh kapan saja jika kau salah memilih musuh. Rudy menunduk, menarik napas panjang, lalu berbalik menuju mobilnya. Pria besar di sisinya juga menuruti langkahnya. Anak buah mereka mengikuti tanpa kata, merasa bahwa malam itu bukan milik mereka lagi. Di dermaga yang kini kembali sunyi, Salim berdiri sendiri, menatap laut gelap yang memantulkan cahaya lampu kapal yang menjauh. Ia tahu, malam ini hanya permulaan. Ada pelajaran yang baru saja diberikan, dan legenda ajian Rawarontek kembali hidup di dunia nyata, tanpa harus menciptakan korban, cukup dengan keberanian, ketenangan, dan wibawa yang tak tergoyahkan. Pelabuhan Merak, malam itu, telah berubah selamanya. Semua orang yang ada di sana, dari bos preman hingga buruh kuli, mengetahui satu hal, keberanian dan ilmu sejati bisa menaklukkan ketakutan yang paling besar, bahkan yang lahir dari kekuasaan dan intimidasi. Dan Salim, kuli tua yang dianggap lemah, kembali pulang dengan tenang, meninggalkan dermaga yang kini dipenuhi bisik-bisik kekaguman, ketakutan, dan hormat. Malam itu, legenda hidup bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang keadilan yang datang dari ketenangan hati.